Saudaraku yang Allah rahmati, puja dan puji hanya milik Allah, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, wa Safiina, wa Maulana, Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang kisah seorang sahabat yang mulia. Ia terlahir dari keluarga kaya dan begitu dicintai oleh ibunya. Namun, ia memilih meninggalkan kemewahan duniawi demi jalan kebenaran. Jalan yang Rasulullah dan para sahabat tempuh, yakni jalan yang penuh berkah. Jalan yang Allah ridhoi. Beliau wafat sebagai syuhada di usia muda. Inilah kisah sahabat yang mulia, sahabat Mus'ab bin Umair, sang penjaga panji Islam. Untuk memulai kisahnya, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Bismillah. Di suatu masa, di kota Mekah yang panas dan keras, hiduplah seorang pemuda yang dikagumi. Wajahnya tampan, tubuhnya harum, bajunya mewah, tutur katanya lembut. Ia adalah idola para pemuda dan dambaan para wanita Quraisy. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Tapi siapa sangka, pemuda yang hidup dalam kemewahan itu kelak akan tidur di tanah penuh darah, kafannya tak menutupi seluruh tubuhnya, karena ia telah memilih jalan kebenaran. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang soleh, yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah jalan yang lurus, yang mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Suatu saat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus bagi kami, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan sisi kanan garis tersebut, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau membaca Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, dan ini disebabkan karena jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanyalah satu, yaitu sesuatu yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Tiada seorang pun yang dapat sampai kepadanya, kecuali melalui jalan ini. Ya, jalan kebenaran yang hanya satu itu adalah jalan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Keduanya adalah jalan yang lurus. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditinggalkan Rasulullah untuk kami. Wahai jiwa-jiwa muda, di manakah keberanianmu untuk meninggalkan dunia? Di manakah semangatmu untuk memperjuangkan agama? Hari ini kita akan menyaksikan perjalanan seorang sahabat yang namanya tak sepopuler Abu Bakar atau Umar. Namun, jika kita membuka lembar sejarah Islam yang lurus, kita akan menemukan namanya tertulis dengan tinta darah dan cahaya. Dialah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda tampan, cerdas, kaya, dan harum. Tapi ia rela meninggalkan semuanya demi satu hal, yakni jalan kebenaran, jalan yang lurus yang ditapaki Nabi dan orang-orang soleh. Mus'ab bin Umair dilahirkan di kota Mekah dari keluarga bangsawan Quraisy. Ia tumbuh dalam lingkungan penuh limpahan kasih sayang, dan kekayaan orang tuanya terutama ibunya, yakni Hunas binti Malik.
Hunas binti Malik merupakan seorang bangsawan wanita Quraisy dari Bani Abduddar, salah satu cabang dari kabilah besar Quraisy. Bani Abduddar adalah salah satu klan aristokrat Quraisy yang dikenal memiliki tugas kehormatan, seperti memegang kunci Ka'bah dan membawa panji dalam peperangan, kemudian mengatur urusan air minum bagi jamaah haji sebelum diambil alih klan lain, dan memiliki hak duduk di Majelis Nadwah, tempat musyawarah tertinggi Quraisy. Karena itu, Bani Abduddar adalah kabilah yang sangat berpengaruh secara sosial dan politik di Mekah pada masa jahiliyah maupun setelah datangnya Islam. Adapun silsilah Bani Abduddar yaitu Abduddar bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay bin Ghalib, bin Fihr. Yang mana, mereka masih sepupu dari klan-klan besar Quraisy lainnya seperti Bani Hashim, klannya Nabi Muhammad, Bani Umayyah, dan Bani Makhzum. Dari klan ini Mus'ab terlahir. Ia terlahir dari seorang wanita yang sangat kaya dan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat dan sangat menyayanginya. Di Mekah sendiri, setiap anak muda bermimpi ingin seperti Mus'ab. Ia tampan, bajunya mewah dan selalu menggunakan parfum terbaik dari Yaman. Mus'ab adalah pemuda tampan sekaligus cerdas. Ia dikenal sebagai anak muda yang paling necis dan paling harum. Selalu berpakaian paling mewah di antara teman sejawatnya saat itu. Setiap kali ia lewat, orang-orang bisa mengenalinya hanya dari wangi tubuh dan bajunya. Namun di balik semua kemewahan itu, Mus'ab memiliki jiwa yang haus akan kebenaran. Mus'ab dalam hatinya berkata, "Apa arti semua ini? Gelas emas, pelayan yang membukakan pintu dan sorakan para wanita. Namun jiwaku kosong seakan aku belum menemukan tujuan hidupku." Saat berita tentang dakwah Nabi Muhammad menyebar di Mekah, Mus'ab merasa ada sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ia pun mulai tertarik dan diam-diam ia datang untuk mendengar dakwah Rasulullah. Pada malam yang tenang, Mus'ab menyelinap ke rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam adalah salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan awal dakwah Islam. Di rumah inilah Rasulullah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada para sahabatnya selama fase awal kenabian di Mekah, ketika Islam masih mendapat tekanan keras dari kaum Quraisy. Lokasinya sendiri berada di daerah As-Shofa, dekat dengan Bukit Shofa di Mekah. Letaknya yang tersembunyi, tidak mencolok dan aman dari pengawasan musyrikin Quraisy, cocok dijadikan sebagai markas dakwah pada saat itu. Dan disinilah Mus'ab mendengar ayat-ayat Allah. Begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, hatinya bergetar. Mus'ab menangis pelan dan berkata, "Demi Allah, ini bukan sihir, bukan pula puisi. Ini kebenaran yang selama ini aku cari." Tanpa ragu, Mus'ab pun masuk Islam di hadapan Rasulullah dan sahabat. Namun, ia merahasiakan keislamannya dari keluarga besarnya, karena ia tahu betapa keras ibunya terhadap hal-hal yang bertentangan dengan tradisi Quraisy. Tapi rahasia itu tidak berlangsung lama, ketika berita keislamannya sampai ke telinga ibu Mus'ab. Mus'ab pun diperintahkan untuk menghadap ibunya, keluarga dan para pembesar Mekah. Ibunya murka, ia memanggil Mus'ab dan menatapnya tajam, lantas berkata, "Apa yang kudengar ini benar, wahai anakku? Apakah engkau telah menjadi pengikut Muhammad?" Dengan suara lembut Mus'ab menjawab, "Wahai ibuku, aku telah mendengar ayat-ayat dari langit. Aku telah menemukan Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah." Lantas, dengan penuh keteguhan Mus'ab membacakan Al-Quran kepada kerumunan itu, untuk mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, keadilan, dan takwa. Hunas marah lalu berkata, "Engkau kufur pada agama leluhurmu. Demi Lata dan Uzza, aku tidak lagi punya anak sepertimu." Ibunya berusaha menghentikan Mus'ab dengan sebuah tamparan keras,
dan saat hendak melayangkan tamparan itu, tiba-tiba saja tangannya menjadi lemas dan tidak jadi mengenai wajah anaknya. Mus'ab pun disiksa, dikurung, dan diputus nafkahnya. Tapi Mus'ab berkata dengan penuh keyakinan, "Aku telah melihat kebenaran dalam Islam dan aku tidak akan kembali kepada kekafiran setelah aku mengenalnya." Berkat pertolongan Allah dan keteguhan hatinya, Mus'ab bin Umair akhirnya bisa mengelabui ibunya dan para penjaga untuk pergi hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Mus'ab rela melepaskan harta, kenyamanan, keberlimpahan dan bahkan orang tua, dan ibunya yang amat ia cintai, demi tetap bertahan dalam cinta Allah dan Rasul-Nya. Sebenarnya ibu Mus'ab masih ingin Mus'ab untuk kembali ke rumahnya dan menjadi anak kesayangannya dengan melepas agama Islam. Namun tentu saja hal ini dia tolak dengan penuh keyakinan. Sang ibu akhirnya menyerah dan merelakan anaknya memilih agama Islam. Ketika Islam mulai berkembang di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam. Pada suatu hari, Mus'ab tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah. Sebagian para sahabat menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena mereka menyaksikan Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka, pakaian sebelum masuk Islam yang tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Mus'ab dipilih oleh Nabi Muhammad untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah. Tidak lain dalam rangka mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbayat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Di samping itu, ia juga ditugaskan untuk mempersiapkan kota Madinah dalam rangka menyambut hijrah Rasulullah dan para sahabat, sebagai sebuah peristiwa yang besar. Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Nabi Muhammad daripada Mus'ab. Namun Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab. Dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati. Berangkatlah Mus'ab, tanpa harta, tanpa pengawal, hanya berbekal Al-Quran dan keikhlasan. Di Madinah, ia berdakwah dari rumah ke rumah. Ia mendatangi Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, dua tokoh besar Ansor. Usaid berkata, "Siapa engkau, wahai anak muda? Kau datang dari Mekah dan mau mengubah kami?" Dengan tenang dan penuh keyakinan, Mus'ab berkata, "Dengarkanlah apa yang akan kubaca. Jika engkau menyukai ambillah. Jika tidak, aku akan pergi." Al-Quran pun mengalir dari lisannya, seolah-olah ayat-ayat Al-Quran turun kembali malam itu dan menancap ke dalam hati mereka dan mereka pun menangis. Sa'ad dan Usaid pun masuk Islam. Setelah itu, setengah Madinah menyusulnya untuk memeluk agama Allah. Mus'ab memahami tugas dengan sepenuhnya, hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah diterapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada jalan Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlak Mus'ab sendiri mengikuti pola hidup Nabi Muhammad yang diimaninya sebagai Rasulullah. Duta Rasulullah yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya.
Tahun ketiga Hijriah Perang Uhud meletus. Rasulullah menyerahkan panji kaum muslimin kepada Mus'ab. Rasulullah berkata kepada Mus'ab, "Engkau pembawa bendera kami, wahai Mus'ab, pertahankan panji ini." Perang pun meletus dan Mus'ab membawa bendera perang itu. Tentu tugas ini tidak mudah karena akan menjadi sasaran bagi para musuh. Situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, yang awalnya kaum muslimin berada di jalur kemenangan perang harus menerima pil pahit. Kaum kafir berbalik menguasai pertempuran, nyawa Rasulullah pun terancam. Maka Mus'ab pun mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Tujuannya sendiri untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Dengan demikian ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh yaitu Ibnu Kumiyah, dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus sementara Mus'ab meneriakkan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul." Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul." Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak, dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur, dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Ibnu Kamiyah mengira bahwa orang yang ia bunuh adalah Nabi Muhammad, karena Mus'ab sangat mirip penampilannya dengan Rasulullah dan sedang membawa panji besar Islam. Ia pun berteriak, "Aku telah membunuh Muhammad." Teriakan itu menyebar dan menyebabkan kekacauan di tengah kaum muslimin. Banyak sahabat yang saat itu mengira Rasulullah telah gugur. Setelah perang selesai, Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Dan saat hendak menutupi jasadnya dengan kain kapan, jika ditaruh di atas kepalanya terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah pun bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya, dan kakinya tutuplah dengan rumput izhir." Lalu sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain kapan, Rasulullah berkata, "Ketika di Mekah dahulu, tak seorang pun aku melihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, rambutmu kusut masai dan hanya dibalut sehelai burdah." Rasulullah melayangkan pandangnya ke arah medan laga serta para syuhada. Kawan-kawan Mus'ab tergeletak di atasnya. Rasulullah berseru, "Sungguh, Rasul akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah." Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka. Pasti mereka akan membalasnya. Wahai para pemuda, engkau bercita-cita menjadi kaya, menjadi terkenal. Lihatlah Mus'ab, ia memiliki semuanya namun ia memilih Allah dan Rasul-Nya. Dan hari ini, namanya harum di langit. Sementara banyak nama besar dunia telah dilupakan bumi, karena cintanya tidak abadi." Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah, Alhamdulillah.